akan dibawakan oleh Ibu Desi selaku coach dan Magdalena Aprianti selaku puji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum keluarga, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Desi, alhamdulillah baik. Ya meskipun sedikit tidak baik, tapi baiklah. Nah, ada apa ini? Mari kita duduk bersama dulu. Kira-kira ada apa ini Bu Magda? Ya Bu Desi, begini dari pembelajaran yang saya terapkan di kelas ini untuk materi pembelajaran di pendidikan Pancasila saya menemui kendala. Ya, saya sudah mencoba berbagai macam alternatif, saya juga sudah membuat beberapa media dan juga saya juga membuat video untuk anak-anak, video interaktif ya berupa game, berupa ya hanya video. Tapi dari sana sepertinya anak-anak sudah bosan ya Bu ya. Saya juga kurang tahu kalau ditanyakan, ayo ini sudah Bu kemarin gitu. Nah tapi kalau tidak diulang-ulangi itu kan ya tidak bisa gitu Ibu. Jadi sebenarnya di sana untuk pembelajaran PPKN ini. Oh iya, apakah Bu Magdalena sudah pernah coba mencari kira-kira apa yang menjadi penyebab? Ya sudah. Untuk yang pertemuan pertama, awalnya saya membuat media hanya berupa gambar ya Bu ya, berupa gambar saja. Nanti dari sana saya membuat seperti papan semak itu Bu untuk mengenal lambang-lambang. Nah, dari sana sih pembelajarannya masih menarik. Nah, lalu di pertemuan kedua saya coba ulangi lagi seperti itu. Ya memang awalnya anak-anak masih tertarik, tapi ya sudah beberapa menit, lalu nanti ketika mengerjakan soal ya sudah seperti sudah Bu, sudah bosan gitu loh Bu untuk Begitu nih. Nah, kira-kira menurut Bu Magdalena, tadi kan sudah menggunakan media video, sudah menggunakan media yang lainnya. Kira-kira apakah ada cara lain gitu Bu Magda yang bisa memfasilitasi anak-anak ini? Yang kita tahu memang kan anak-anak di SLB ini memang kan kemampuan otaknya kan memang sedikit rendah atau bisa kita katakan rendah. Nah, kira-kira menurut Bu Magdalena ada nggak cara lain yang bisa Bu Magdalena lakukan agar mereka bisa menghafal sila-sila Pancasila ini tidak hanya sampai di 2 sila saja, namun semua sila bisa dihafalkan oleh mereka. Nah, itu saya juga lagi cari cara ya Bu ya, kalau melihat dari capaian pembelajarannya, apa KD-nya saya turunkan saja nggih Bu, apa tidak apa-apa seperti itu? Lalu kalau boleh tahu capaian yang pertama yang tujuan pembelajarannya Bu Magda yang ingin dicapai itu sampai berapa Bu? Apa anak-anak bisa menghafal sampai 5 atau bagaimana? kalau jenjang SMA seharusnya sampai 5 untuk capaiannya, tapi melihat kondisi siswa seperti ini, kalau diturunkan menurut saya juga sharing-sharing sama teman-teman juga, lalu juga sharing-sharing sama kepala sekolah. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan, ya bisa. Tapi saya ya masih pengen coba gitu loh Bu, maksud saya. Apakah nanti anak-anak bisa sampai ke 5 sila? Apakah bisa gitu? Kalau memang tidak bisa, ya sudah seadanya saja gitu Bu. Menurut saya itu bagus Bu Magdalena.
Memang di kurikulum Merdeka kita kan tidak harus semua materi kita harus bisa tercapai semua nggih. Memang murid Bu Magda kalau bisa hanya mencapai di 3 sila saja saya rasa itu sudah bagus Bu Magdalena. Itu mungkin Bu Magdalena karena semua media sudah digunakan, mungkin ya itu tadi bisa dengan cara menurunkan grade dari capaian pembelajarannya. Kan misalnya awalnya 5, mungkin bisa Bu Magdalena turunkan 3. Mungkinkah bisa itu mungkin bisa dilaksanakan Bu Magda? Berarti tidak apa-apa ya Bu ya. Soalnya saya juga masih berpikir apakah boleh atau tidak gitu loh Ibu. Kalau misalkan untuk 5 ya anak-anak kemampuannya hanya sampai 3 gitu. Kalaupun nanti mau dilanjutkan sampai 5 ya mungkin di kelas berikutnya begitu. Misal ya dari Bu Desi disampaikan tidak apa-apa diturunkan ya alhamdulillah nanti saya coba. Saya juga pernah Bu Magda ketika pada saat itu anak-anak saya sudah beberapa kali pertemuan tapi mereka belum bisa mencapai hasil maksimal seperti yang saya inginkan. Akhirnya apakah saya harus selesai sampai materi itu kan kita tidak mungkin. Ya kita bisalah turunkan grade-nya. Saya rasa itu bisa Bu Magdalena. Jadi anak-anak misalnya dia sudah hafal 3 sudah dianggap tuntas oleh Bu Magda nggak apa-apa kan nanti masih ada di fase di berikutnya di jenjang berikutnya yang merupakan masih gabungan dari fasenya jadi bisa diteruskan nanti di tingkat yang lebih lanjutnya bisa sampai ke 5 jadi mungkin itu Bu Magdalena. Iya Ibu terima kasih nanti saya akan coba apakah kalau grade-nya lebih diturunkan nanti bisa tercapai. Nah, bagaimana kira-kira dari hasil perbincangan kita yang menarik ini Bu Magda? Apa yang kira-kira akan Bu Magda lakukan untuk berikutnya sebagai tindak lanjutnya Bu Magda? Ya, untuk tindak lanjutnya yang tadi awalnya saya sempat kebingungan sudah berbagai cara, saya membuat media, lalu pembelajarannya juga saya kemas semenarik mungkin. Nah, untuk capaian ini yang belum saya laksanakan. Jadi mungkin untuknya saya akan menurunkan capaian pembelajarannya itu. Terima kasih Bu Desi atas saran-sarannya. Yang awalnya saya kebingungan mau seperti apa. Nah, kira-kira kapan Bu mau dilaksanakan? Nanti saya tunggu kabar baiknya nggih untuk hasilnya nggih. Untuk pertemuan berikutnya Bu, insya Allah langsung saya lakukan. Oke, terima kasih Bu Magda. Saya tunggu nggih hasilnya nggih. Iya Bu Desi, terima kasih atas semua masukannya. Nggih, sama-sama Bu Magdalena. Semoga berhasil dan capaiannya tercapai dan semoga anak didik kita selalu diberikan kesuksesan ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Desi. Demikianlah penampilan praktek coaching antara Ibu Desi Herawati selaku coach dan Ibu Magdalena Aprianti selaku coach. Terima kasih. Oke, sekarang praktek coachnya Pak Hanafia sebagai coach, Bu Magdalena sebagai coach, saya sebagai presenter ya. Kita putar lagi. Oke, kita mulai sekarang. Monggo, bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek coaching berikutnya yaitu Bu Magdalena sebagai coach dan Pak Hanafi sebagai coach. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Han, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Magda, baik kabar saya. Alhamdulillah. Siang hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja nggih Pak Han? Nggih, kebetulan saya juga butuh menyampaikan sesuatu, Bu. Nggih, ada yang mau disampaikan siang hari ini? Nggih.
Sebetulnya masalahnya bukan masalah pembelajaran, Bu. Jadi untuk pembelajaran alhamdulillah saya tidak mengalami masalah yang berarti, ya masih normal lah, wajar. Cuman ini ada sedikit masalah tentang hubungan antar teman mungkin, Bu, lebih tepatnya. Oh iya. Gitu, Bu. Nggih. Kok boleh tahu ini Pak Han, permasalahan dengan antar teman. Ya, kalau boleh tahu diceritakan saja nggih Pak Han. Nggih, Bu. Permasalahan apa? Nggih. Nggih. Kebetulan ada Bu Magda yang mungkin berpengalaman untuk membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi gini Bu, kebetulan ada pada tahun ini kan saya sudah tidak lagi menjadi urusan kesiswaan. Urusan kesiswaan sudah dipegang oleh rekan saya yang lain. Masalahnya rekan saya ini dia lebih suka bekerja sendiri, kemudian tidak mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain, termasuk kepada saya yang sudah yang selama ini menjadi urusan kesiswaan. Kemudian masalahnya kalau cuma seperti itu saya tidak begitu mempermasalahkan. Yang jadi masalah adalah ketika anak-anak terutama yang di OSIS ini tidak mendapatkan perhatian, sehingga anak-anak OSIS sering datang ke saya untuk minta pendapat, untuk menanyakan program dan sebagainya. Nah, disitulah muncul masalah, Bu. Jadi teman saya ini yang kesiswaan ini merasa saya menjadi saingannya dia, saya menjadi memiliki post power syndrome dan sebagainya, yang itu membuat hubungan kami sekarang kurang harmonis, Bu. Yang sebelumnya enak, sekarang agak renggang. Gitu Bu Magda. Itu Bapak. Baik, kalau dari yang diceritakan Pak Han tadi, permasalahan dengan sama teman, gitu Pak Han. Lalu bagaimana Pak Han cara menanggapinya? Kan anak-anak yang awalnya bersama Pak Han sebagai kesiswaan, lalu digantikan dengan yang lain. Kalau tadi yang saya tangkap, si guru tersebut tidak pernah sharing sama Pak Han. Nah, lalu Pak Han bagaimana cara menanggapinya itu? Apakah Pak Han mengajukan diri atau bagaimana? Nggih. Kalau selama ini saya nggak pernah mengajukan diri, Bu, karena memang kami punya tugas sendiri-sendiri, tupoksinya beda-beda. Hanya masalahnya anak-anak, Bu. Anak-anak karena tidak diperhatikan oleh teman saya ini, kesiswaan ini, mereka larinya ke saya, larinya ke saya yang pernah menjadi pembina mereka waktu mereka kelas 7. Jadi sekarang mereka kelas 8, pegang OSIS. Nah, larinya ke saya, mulai tanya program, konsultasi kalau ada masalah dan sebagainya. Nah, itu ketika beliau tahu anak-anak konsultasi ke saya, beliau ini merasa tersinggung karena yang menjadi pembina kan beliau, tapi kenapa anak-anak larinya ke saya, sementara kalau anak-anak tanya ke beliau, beliau tidak pernah respon. Itu yang menyebabkan anak-anak lari ke saya. Jadi permasalahannya seperti itu. Iya Bapak. Baik, kalau permasalahannya seperti itu, misalkan anak-anak ada yang ditanyakan sama Pak Han, ya tetap Pak Han tanggapi seperti apa yang sudah Pak Han lakukan kemarin. Misalnya, dan nanti anak-anak juga diberitahu Pak, kalau misalkan untuk kesiswaan sudah bukan saya, bisa diarahkan dan dibimbing, bisa bertanya sama Pak satunya begitu, Pak. Ya, lalu dari kemarin yang permasalahan ini, yang anak-anak tidak pernah, jarang sekali Pak anak-anak komunikasi sama kesiswaan yang baru, gitu Bapak.
Kalau komunikasinya anak-anak itu sebetulnya sering Bu, sudah saya arahkan memang. Jadi anak-anak sudah saya minta untuk kamu konsultasi dulu ke beliau gitu. Karena saya bukan pembina OSIS. Nah, tetapi ketika anak-anak tanya atau apa menghubungi beliau, berkomunikasi dengan beliau, sering ini tidak direspon Bu. Gitu, sering tidak direspon sehingga anak-anak balik lagi larinya ke saya karena mereka butuh, kan anak SMP kan butuh ini ya Bu ya, butuh pembimbing yang responsif karena mereka belum bisa memutuskan sesuatu itu dengan pikiran yang lebih jauh gitu. Jadi mereka butuh kita yang harus mendampingi. Nah, selama ini itu yang nggak mereka dapatkan Bu. Nah, ketika saya memberikan bantuan kepada anak-anak, teman saya ini salah persepsi, salah paham kepada saya sehingga hubungan kami menjadi renggang. Itu yang tidak nyaman Bu di tempat kerja kan begitu. Iya, mungkin begini saja Pak Han, saran dari saya, ya Pak Han, jenengan ya bisa menemui beliau, yang ngobrol-ngobrol santai saja Pak. Jadi ya kita ya yang mengalah dulu, enggak apa-apa. Misalkan Pak Han mengajak Bapak Pak Yon, sampaikan, Bapak mohon maaf, saya mau ngobrol sebentar saja begitu. Mungkin dari situ jenengan sampaikan selama ini seperti apa, anak-anak seperti apa. Nah, nanti dari hasil curhat Bapak sama Pak Yon, nanti bisa ada perubahan. Nah, begitu. Dan hubungan antar teman juga membaik. Itu Bapak. Betul Bu. Mungkin memang itu yang belum saya lakukan Bu. Artinya selama ini ya kami karena beliau punya sikap seperti itu akhirnya diem-dieman. Ya mungkin saran dari Bu Magda ini sangat membantu nggih. Saya coba untuk nanti mengajak beliau untuk berkomunikasi mungkin dengan santai dulu atau mungkin dengan cara yang yang gampang-gampang dulu ya. Kebetulan ini ada potensi atau ada peluang Bu karena kami dulu ketika GTT memang sama-sama di satu tempat yang sama gitu. Kami dulu pernah satu sekolah di waktu sama-sama GTT dan itu ada peluang ya, itu bagi saya lihat sebagai sebuah peluang untuk bisa memperbaiki masalah ini. Ya mungkin karena kami jarang komunikasi aja Bu, akhirnya terjadi masalah ini. Oke. Terima kasih sudah untuk membantu sarannya sehingga saya sudah punya gambaran sekarang apa yang harus saya lakukan yang mungkin selama ini belum saya lakukan memang Bu. Jadi seperti itu. Lalu Pak Han bisa lakukan dalam waktu kapan ini? Nanti saya tunggu kabar baiknya lagi. Nggih. Ini di akhir pekan ini, besok hari Sabtu ini akan ada kegiatan LDK Bu. Mungkin di situ kebetulan saya juga diminta jadi beliau minta saya untuk menjadi salah satu narasumber. Mungkin di situ karena suasananya di luar sekolah mungkin kami bisa lah nanti bincang-bincang ini dan insya Allah nanti akan saya kabari lagi Bu. Saya juga berharap ini segera selesai masalah ini karena tidak nyaman ya kalau ada permasalahan teman itu di ruang kerja itu. Jadi ya insya Allah akan saya lakukan dan akan segera saya kabari nanti Bu Magda untuk hasilnya. Terima kasih Bu sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan curhatan dan masalah saya. Mudah-mudahan bisa membantu dan saran dari Bu Magda bisa benar-benar untuk membantu memecahkan masalah ini. Dan semoga segera dilakukan secepatnya, hubungan antar teman juga baik dan nanti. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Magda sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Baik, sepertinya waktu kita sudah cukup. Ini sudah hampir sore, ya Pak. Iya, Bu. Apa yang kita dapatkan dari sesi hari ini kan sudah merasa plong untuk berbicara.
terima kasih kesediaan Bu Magda mendengarkan ini tadi, sudah mengurangi apa yang menjadi beban pikiran saya dan sudah bisa saya punya gambaran ke depannya bagaimana yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ini semua. Matur nuwun sekali lagi Bu Magda. Bapak, terima kasih. Saya tunggu kabar baik secepatnya, ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Pak Han. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek kucing untuk yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu ini kita 4 menit, berarti refleksing ya.